rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di EP Talks bersama saya Vinesha Raffinaldi. Dan kali ini seperti biasa ditemani oleh Captain Papa. Hai guys. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, Bapak Wakil Ketua Ikatan Pilot Indonesia. Dan juga seorang captain banyak. salah banyak. Dapat berapa dong? Kalau salah satu 90. Okay, Wakil Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Captain Fauzi Ervan. Boleh tepuk tangannya. Selamat sore, assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Ya. Captain, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama banget nggak kelihatan ya, Captain ya. Lama kita nggak ketemu ya, Mbak Vines, Captain Papa. Jauh-jauh banget. Semoga semua sehat-sehat. Kayaknya lagi sibuk. Bukan lagi sibuk, lagi menyibukkan diri aja gitu ya kan. Lagi menyibukkan diri. Kalau sibuk sih nggak juga lah, sama aja kayak yang lain lagi. Dicari-cari. Jadi cari-cari aja sibuknya. Padahal nggak sesibuk itu ya. Enggak. Tapi sekarang penerbangan itu lagi sibuk gitu. Penerbangannya lagi sibuk. Dengan kondisi politik global di saat ini itu kan kita lagi menyibukkan diri dengan yang namanya apa itu, Nes? Contekan. Oh ya, enggak, maksudnya tema yang di dalam contekan itu kan. Iya, ada contekan di sini. Iya, kita lagi sibuk mengenai fuel efficiency. Itu lagi jadi isu banget ya di dunia penerbangan. Sebenarnya nggak cuma di dunia penerbangan sih, Kap. Iya. Hampir di semua aspek tuh fuel itu sedang menjadi satu isu yang lumayan dar-der-dor belakangan ini. Tapi kalau di EP Talks kita fokus membahas fuel efisiensi di dunia penerbangan. Kita akan ngebahas tentang peran pilotnya, terus juga teknologinya, lalu juga kolaborasi apa yang bisa dilakukan oleh pilot, oleh maskapai, oleh semua pihak untuk berjalannya si fuel efisiensi ini. Gimana, Captain Papa? Iya, benar. Karena kalau kita ngomongin efisiensi ya, Cap, atau kita jangan ngomongin efisiensi dulu, kita ngomongin fuel deh. Gitu kan, salah satu hal yang dipikirkan oleh atau direncanakan oleh pilot itu pada saat dia merencanakan suatu penerbangan itu adalah bukan hanya keselamatan tapi kan fuel, pemakaian fuel. Betul. Ya nggak sih? Betul. Pasti Kapten Fauzi sudah hari-hari nih mempersiapkan flight itu. Dengan flight plan yang ada pasti memikirkan berapa banyak fuel yang akan kita bawa. Nah, masyarakat ini perlu tahu sebenarnya kalau kita ngomongin fuel itu komponen-komponennya itu apa aja sih yang dibawa gitu kan? Oke, baik. Ya enggak? Baik. Terima kasih Captain Papa. Pertanyaannya menarik nih dan sangat bisa memberikan sebuah pandangan ke masyarakat di Indonesia bahwa efisiensi fuel itu tidak berarti kita mengurangi fuel yang harusnya kita bawa jadi berkurang. Tidak. Bukan itu sebetulnya esensinya dari masalah efisiensi fuel. Adalah penggunaan fuel sesuai dengan batas-batas minimum yang sudah ditentukan oleh regulasi. Contoh, saya setiap melaksanakan penerbangan selalu yang saya lihat di awal di flight plan yang sudah dibikin oleh pihak operations di penerbangan komersil, mungkin kita menyebutkannya dispatcher atau orang yang merilis kita untuk boleh terbang dengan memberikan semua dokumen yang diperlukan untuk penerbangan tersebut. Salah satunya adalah flight plan. Flight plan itu adalah rencana penerbangan melalui rute mana saja dan kebutuhan fuelnya berapa. Nah, di fuel itu juga banyak komponen fuel requirement, kebutuhan fuel minimumnya itu sudah ditentukan sebetulnya. Ada yang namanya trip fuel, ada yang namanya taxi fuel, ada yang namanya reserve fuel cadangan, ada yang namanya contingency, ada yang holding fuel, segala macam. Nah, hal-hal itu sebetulnya yang sudah tidak boleh dikurangi, dan itu sudah menjadi regulasi peraturan penerbangan di seluruh dunia mungkin ya sudah berlaku seperti itu. Gitu. Yang mungkin disebutkan di sini efisiensi adalah cara kita menerbangkan pesawat itu seefisien mungkin dengan menggunakan fuel konsumsinya optimum mungkin. Jadi kan ada penggunaan fuel tuh ada yang kayak kita di mobil ya. Kayak kita di mobil, mungkin mobil-mobil yang sekarang nih ada yang eco, ada yang sport. Itu kan mengkoreksi yang namanya penggunaan bahan bakarnya. Nah, kalau kita kan di pilot juga ada yang namanya penggunaan optimum, ada yang penggunaan maksimum. Itu aja sih. Oh, jadi kayak pada saat terbang itu
Jadi ceritanya sih sudah terbang ini baru actualnya itu kita irit-irit gitu. Betul. Kita efisiensikan. Efisiensi dengan tidak mengurangi kenyamanan dan keselamatan penerbangan itu sendiri. Oke. Nah, mungkin pada saat kita udah terbang nih, kita ngomong fuel untuk kita melakukannya itu biasanya kan pilot-pilot memiliki strategi tuh. Ya kan? Betul. Karena kalau kita pikir-pikir si pilot ini kan yang sangat memberikan peran besar terhadap penggunaan fuel yang sudah direncanakan tadi. Betul. Betul. Gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau Kapten Fauzi gimana? Kalau saya pertama kali saya sebelum melakukan penerbangan adalah mengecek efisiensi fuel tersebut dengan mendapatkan data-data dari informasi yang lain, tidak hanya dari kesibukan bandara tersebut. Mungkin juga kita bisa melihat dari fenomena cuaca yang akan kita terbangi, baik itu dari bandara keberangkatan, dari rute yang akan kita terbangi, karena walau bagaimanapun cuaca itu kan tidak bisa kita prediksi secara 100% presisi benar gitu kan. Pasti ada kemungkinan berubah gitu kan. Nah, itu kita juga harus memikirkan itu, cara untuk menghindari cuaca buruk, atau nanti mungkin pas di bandara kedatangan kita akan menghadapi sebuah hujan atau ada semacam jarak pandang yang sangat minim yang mengharuskan kita menunggu dulu sebelum melakukan pendaratan. Nah, itu kan juga harus jadi pertimbangan pilot untuk menambah fuel tersebut. Oh, oke. Gitu. Jadi memang tidak dengan harga mati kita menggunakan minimum fuel tersebut. Itu balik lagi ke experience pilotnya gitu, dengan apa yang dimaksud dengan efisiensi fuel ini gitu. Papa. Oke. Berarti tapi ya nggak harus, kalau kita terbang harus terbang isi berapa cap fuelnya, full tank ya, nggak begitu. Nggak begitu. Full sampai sensor. Beda konsepnya gitu ya. Nggak begitu harus full tank, nggak. Itu namanya udah mencelakakan perusahaan namanya kalau kayak begitu gitu kan. Jadi yang bisa aku simpulkan adalah hemat fuel yang ramai dibicarakan ini, terutama di dunia penerbangan itu, berarti tidak berarti bahwa hemat fuel itu lebih beresiko terhadap penerbangan. Oh, tidak sama sekali. Saya yakin semua pilot tidak mau mengambil resiko dalam melakukan penerbangan. Pasti mereka berhitung dengan secara cermat, dengan kalkulasi yang sudah mereka punya dari ilmu dan pengalaman yang mereka dapat. Mereka tidak akan mau mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan sebuah penerbangan. Menarik. Berarti maksudnya untuk menambah fuel itu kan sebenarnya ada konsiderasi yang dipikirkan karena untuk menambah suatu keselamatan daripada si flight itu kan. Betul, kan menariknya di situ. Iya. Karena kalau kita ngomongin dari sisi penghematan atau efisiensi itu kan banyak yang dilakukan pasti airline yang margin keuntungannya itu sangat tipis kan. Gitu kan. Jadi dia misinya tetap tercapai, namun penggunaan fuelnya kalau bisa itu within the budget gitu. Within budget daripada si airline tersebut kan gitu. Ya, kita sebagai pelaku di industri penerbangan ini, sebagai end user, kita sebagai pilot, mungkin kita juga paham bahwa semua pesawat dioperasikan itu menggunakan bahan bakar yang pembayarannya based on US dollar. Jadi memang agak rentan, seperti Kapten Papa bilang, margin yang dipunya oleh airline itu tipis sekali karena production cost-nya mostly itu dibayarkan oleh US dollar, berbentuk US dollar. Dengan kondisi seperti itu memang harus pintar-pintarnya perusahaan, cerdik-cerdiknya perusahaan bisa berinovasi. Nah, berinovasi yang saya lihat dari salah satunya adalah efisiensi fuel tersebut. Gitu. Efisiensi fuel itu juga tadi seperti kita sampaikan di awal bahwa tidak mengurangi, misalkan kita diwajibkan membawa minimum 10.000 kilo. Terus kita menguranginya jadi 9.000 kilo, itu nggak boleh. Secara legal aspek itu udah salah. Tidak boleh. Kita udah tidak boleh melakukan kondak penerbangan, itu udah nggak boleh. Karena dari minimum yang dibutuhkan udah 10.000. Nah, itu ya gitu. Tapi kalau nambah boleh. Nambah boleh, tapi penambahan itu yang dibatasi sama perusahaan. Cap, kira-kira kalau Kapten nambahnya segini aja boleh nggak dengan harga cost production fuelnya sekian? Nah, di perusahaan juga kan dia punya berbagai instrumen untuk menentukan itu fuel konsumnya. Nah, terutama kalau di penerbang mungkin istilahnya cost index ya, Cap. Iya, betul. Kalau cost index itu kan adalah masalah komersil ya, karena di situ ada nilai cost productionnya di situ. Nah, pilot kadang-kadang juga nggak tahu nih cost index. Pokoknya
mungkin pakai default 30 gitu. Ada yang pakai default cost indexnya nilainya 30. Tapi ada juga airline yang menggunakan cost index 15. Itu lebih penggunaan bahan bakar consumption-nya lebih rendah, tidak terlalu banyak. Nah itu sebetulnya. Tapi timing untuk kesananya jadi lebih panjang sedikit gitu. Tapi kan diperhitungkan dengan jarak yang ditempuh sama waktu itu tadi, kira-kira lebih boros, lebih efisien mana. Nah itu di cost index sih yang menentukan sebetulnya. Iya. Selain cost index itu ada pengaruh apa lagi yang bisa diberikan oleh pilot untuk si fuel efficiency? Sebetulnya banyak. Pilot itu bisa meminta, tapi jarang ya diaplikasikan di dunia penerbangannya. Seperti kita meminta direct poin ke poin gitu supaya untuk mengefisiensi air bakar. Tapi itu kan tergantung dengan traffic pada saat itu, apakah memang memungkinkan buat si pengatur lalu lintas udara memberikan kita direct dari satu poin ke poin yang lain. Itu tergantung dari kondisi dan situasi yang dipunya sama traffic controller di lapangan, di udara. Yang kedua, pilot juga selalu meminta supaya kita bisa punya continuous climb. Continuous climb itu lebih mengefisiensikan pilot dalam penggunaan bahan bakar. Tapi itu juga ada kerjasama yang baik antara pihak pengatur lalu lintas udara, pengatur bandar udaranya, dan pilotnya itu sendiri. Jadi dia climb tanpa ada step gitu ya? Tanpa ada stepnya. Karena kalau kita climb terus step dulu, itu kan udah pemborosan pasti. Karena kita akan level off dulu. Terus ada lagi nanti kalau misalkan yang terbang jarak jauh gitu ya, long haul kita bilangnya, jarak jauh penerbangan di atas 8 atau 9 jam, itu kita bisa minta step climb. Karena semakin tinggi kita terbang, penggunaan bahan bakar juga semakin berkurang. Karena udara di atas juga kan mulai menipis juga, jadi pembakarannya juga tidak terlalu menggunakan bahan bakar yang banyak. Iya, begitupun juga pada saat desain. Nah, desain juga penting sekali itu buat pilot. Kalau kita selalu dalam posisi powernya itu selalu, kalau kita bilangnya di pilot itu idle itu adalah tidak menggunakan bahan, jadi kayak gliding aja dia gitu ya, tidak menggunakan bahan bakar tapi dia hanya gliding aja. Gitu. Itu penting tuh, tapi kan kita juga butuh kerjasama itu dengan pihak-pihak lain, stakeholders seperti kayak air traffic controller, dengan traffic yang ada itu. Sih, dan trafficnya juga harus ketika tidak banyak, kalau during peak hours gitu kan kemungkinan mungkin kalau pengalaman kita sebagai pilot di Indonesia ya, kita bicara Cengkareng lah. Kadang-kadang juga pilotnya juga tidak disiplin dengan penggunaan speed. Kalau misalkan trafficnya banyak, disuruh speed 280 gitu ya kan. Kadang-kadang ada yang nyeleneh, udahlah maintain aja 300 gitu ya. Beda kalau kita masuk ke negara-negara yang memang strict ya. Mungkin Captain Papa juga pernah masuk Singapura segala macam. Singapura tuh strict banget tuh kalau dia bilang oke, maintain speed 280 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut ya kan. Maintain speed to 80 until further notice. Kalau kita berubah speednya aja, dia marah. Dia tahu pasti marah. Nah, kita juga harus bisa seperti itu sepertinya. Karena kita sesama pilot dengan punya aturan-aturan yang sama, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Betul. Saya rasa kalau itu bisa diimplementasikan di Indonesia, terutama kita jadikan pilot projectnya di Cengkareng, insya Allah sih kedepannya fuel efficiency ini akan lebih bermanfaat buat airlines ya. Gitu. Ngomong-ngomong mengenai speed nih, jadi saya kepikiran antara speed dan mengikuti STAR tuh. ya kan? Semua pilot di Indonesia itu berpikir seperti itu, kayak sebenarnya enaknya itu kita sebagai pilot enaknya itu ngikutin STAR aja gitu, atau ada speed yang diatur gitu kan. Kalau kita bisa jelaskan, STAR itu adalah Standard Arrival Procedures, suatu penerbangan memasuki bandara tertentu. Masing-masing bandara mempunyai STAR spesifikasinya masing-masing. Biasanya STAR itu diimplementasikan pertama itu masalah height obstacle-nya dulu. Obstacle-nya dulu pasti dia akan di situ kan, akan di-restrict semuanya, akan dibatasi tinggian sekian. Baru speed-nya. Iya kan? Baru dia speed-nya. Nah, itu juga butuh juga sih sebetulnya kedisiplinan pilot, pengatur lalu lintas udara. Manajemen trafficnya sebetulnya ya, Captain Papa lebih ditingkatkan lah. Gitu, manajemen traffic. Karena ngomongin manajemen traffic, terkadang ada beberapa airport airport yang memang dia bekerja sama, jadi airspace-nya itu terbagi gitu kan. Jadi ketika ada banyak pesawat masuk ke dalam suatu terminal area tersebut, dia tahu
bahwa ini yang akan landing dengan saya memiliki 2 atau 3 runway dalam airport tersebut, pesawat yang ini harus time sekian dia sampai di poin ini supaya dia bisa langsung approach, supaya continuous descent. Betul. Gitu. Jadi jauh-jauh bahkan sebelum descent atau pada saat descent dikasih speed atau dikasih time restriction. Betul. Gitu, karena pembatasan waktu, limit kamu adalah time-nya sekian. Kalau tidak bisa mengikutin itu berarti harus menambah speed atau harus holding dulu. Betul. Gitu kan. Nah itu saya bilang tadi manajemen traffic buat separation antara satu pesawat yang lain dengan pesawat yang satu lagi, gitu ya. Nah mungkin kalau di Indonesia buat ini cuman sudut pandang saya, mungkin saya juga bisa dikoreksi bahwa di Indonesia itu tidak sesulit untuk menetapkan itu karena kan satu flight information region kita ini besar. Kalau sepengalaman saya, bukannya saya agak sedikit ini ya, di Eropa itu kalau desain kita misalkan mau ke Prancis, kita dari Jerman aja udah desain. Karena memang sebegitu rapatnya dia punya fear antara negara satu dengan negara yang lainnya. Iya betul. Iya kan? Nah kalau di Indonesia ini kan tidak sulit sebetulnya. Ini kan masih satu kesatuan fear-nya. Iya. Antara koordinasi antara upper control, middle control dan lower control harusnya bisa lebih gampang dong berkoordinasinya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Iya. Walaupun sekarang sudah ada lebih tertata baik daripada zaman dulu lah. Iya, kalau zaman dulu di kan awal terbang dulu pasti dulu belum ada teknologi yang secanggih sekarang. Iya. Dulu kan belum ada yang namanya FMGS ya, MCDU yang semuanya dikalkulasi sama si komputer berapa sih fuel yang hematnya nih. Gitu. Kalau di Airbus kan tinggal fuel planning, kita taruh aja dulu berapa yang dibutuhkan. Oh, kita bisa tahu nih minimumnya segitu tanpa kita masukin berapa fuel yang kita bawa. Nanti keluar kan bisa di performan itunya gitu baru keluar. Kalau dulu kan enggak, semua by feeling sama by intuisi aja buat pilotnya, terutama kaptennya gitu. Makanya mungkin dulu ada banyak banget pilot yang gaya konvensional marah-marahnya kenceng gitu ya. Iya, karena dia termasuk saya pusing, juga ya. Karena pusing, ya. karena dulu approach-nya namanya zigzag approach. Zigzag, gitu. betul. Oh iya, dia bercandaan. Jangan orang yang dulu gimana? Tapi memang pilot-pilot dulu tuh terkonsepnya memang terbang berdasarkan intuisi aja. Intuisi, pengalaman dia terbang, masuk ke bandara itu, makanya dulu waktu pertama kali saya terbang dengan senior pilot itu enggak begini aja Ji, biasanya kita nanti masuk situ begini. Tapi kan sekarang itu tidak bisa kita pakai. Dengan teknologi yang sudah maju, dengan sekarang kalau dulu terbang mungkin berdasarkan dari base station ke base station yang lainnya, Kapten Papa ya, karena kita punya nav 8-nya tuh masing-masing banyak. Sampai dulu saya punya pengalaman terbang sama kapten yang sudah senior banget, dia hafal semua frekuensi AM, RRI, karena buat NDB tuh, ya nasional non-directional beacon, dia hafal tuh masing-masing RRI setiap daerah. Tapi kan sekarang udah tidak pakai itu. Mostly sekarang kita udah pakai Arnav, udah pakai GPS base, gitu ya kan, yang tidak perlu ground station lagi nih. Semuanya udah lebih efisien, bisa direct point gitu. Iya, jadi dan lebih gampang juga buat pengatur lalu lintas udara itu untuk menentukan aspirationnya gitu sekian. Dulu jarak antara ketinggian sama ketinggian yang lainnya aja tinggi. Kan sekarang udah keluar lagi aturan namanya RVSM. Yang hanya jaraknya 1000 aja. Dulu kan jaraknya 2000 Betul. Kalau sekarang bisa 1000 gitu kan. Itu lebih efisien lagi. Karena tadi saya bilang semakin tinggi pesawat itu terbang, semakin efisien penggunaan fuelnya. Iya. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mengenai fuel itu, pilot itu berperan sangat besar gitu. Betul nggak sih? Betul. Berarti kan dari kalau tadi dari ceritanya Kapten Oji nih, dari mulai take off, bahkan dari taxi, take off, climb. Ada beberapa airline juga yang memperlakukan single engine taxi. Baik itu single engine taxi out, entah dia mau take off. Once dia mau melakukan pelaksanaan take off, mungkin ada batasan-batasan berapa menit dia harus menyalakan engine yang kedua. Ada juga airline yang melakukan setelah landing dia melakukan single engine taxi in, dia mematikan satu engine untuk mengefisiensikan bahan bakar tersebut. Banyak hal, banyak faktor yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensikan penggunaan bahan bakar tanpa mengurangi faktor keselamatan. Berarti kan kalau dari tadi, kalau menurut Kapten Oji itu dari segala fase itu kan bisa pilot bisa melakukan penghematan ya dalam segi fuel, dalam penggunaan fuelnya ini. Pertanyaannya nih, kalau pilotnya udah efisien, susah nggak kira-kira pertanyaannya?
Tolong dipikirkan dulu dengan matang. Saya akan berpikir dulu untuk ditanya oleh Mbak Vines ini ya kan. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya dari si pilotnya ini sendiri sudah bisa melaksanakan si fuel efisiensi ini, kenapa masih ada stigma kalau penggunaan fuel ini nih masih boros gitu? Penggunaan fuel di penerbangan ini masih terasa boros gitu. Gimana ya jawabnya? Stigma penggunaan bahan bakar boros ini ya mungkin lebih karena kita melakukan efisiensi ini bukan hanya faktor dari kitanya saja. Oke. Ada faktor-faktor lain yang juga harus bisa menunjang apa yang bisa kita efisiensikan. Yaitu tadi banyak faktor eksternal juga yang harus kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang punya kewenangan dalam mengatur pergerakan pesawat udara sejak dari darat sampai dia terbang sampai dia datang kembali ke destination yang dituju. Itu sebetulnya banyak hal ya. Efisiensinya di situ sebetulnya. Iya. Oke, berarti ini bukan cuma tentang pilot yang menjaga supaya penggunaan fuel itu efisien, tapi juga dari berbagai pihak. Iya betul. Bukan pilot aja sebetulnya. Untuk efisiensi itu nggak hanya ada di pilot. Kalau semuanya bebannya ada di pilot, ya buat apa juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya udah kita tentuin aja sendiri dengan persepsinya pilot masing-masing kan begitu ya. Iya. Tapi karena kita memang semua itu berdasarkan aturan, harusnya juga kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai aturan tersebut. Iya, tapi memang stigma itu kalau kita terpotong-potong gitu kayak take off gitu ya. Take off itu menghabiskan fuel yang banyak sampai climbing, sampai top of climb. Makanya kalau kita kepotong-potong begitu, wah gila boros banget ya gitu. Tapi kita harus lihat dari the whole economic of scale-nya. Gitu loh. Yang namanya perjalanan dengan pesawat terbang itu, kalau dari poin A dan poin B dan economic scale-nya dan itu sangat cepat, itu yang paling efisien transportasi itu pasti penerbangan. Gitu. Iya, kalau kayak dulu contohnya nih, orang untuk terbang haji, melaksanakan ibadah haji gitu kan, dia harus menempuh dengan contohnya kapal laut, hari kapal laut, iya gitu kan, bisa berminggu-minggu, bisa berminggu-minggu, berapa ongkosnya gitu, dengan pesawat dia lebih cepat sampai, lebih efisien sebenarnya. Sepakat sama Kapten Papa ya, jadi efisiensi gitu. bukan hanya masalah uangnya aja, tapi efisiensi di waktu, the waktu juga gitu. Jadi sebenarnya the whole total itu, ibadah haji itu sudah lebih murah daripada di zaman dulu kalau kita compare economic scale-nya gitu. Makanya sekarang orang lebih sering berpergian dengan pesawat terbang, gitu pasti karena itu akan lebih murah. Jadi suatu teknologi itu akan selalu memberikan suatu benefit sebenarnya. Salah satunya adalah penerbangan gitu. Efisiensi dan lebih aman ya. Dan itu sudah ada evidence-nya bahwa transportasi yang paling aman di dunia itu adalah transportasi melalui udara. Iya betul. Sampai saat ini sudah terbukti gitu ya, dan yang lebih efisien. Dan memang stigmanya itu ada kalau kita potong-potong, take off doang. Oh iya gitu, dia banyak gitu. Mungkin sekarang efisiensi fuel ini jadi highlight di perbincangan saat ini ya, mungkin karena harga fuel yang berlipat-lipat naiknya ya. Terutama buat kita yang menggunakan bahan bakar di semua aspek kehidupan. Contoh lah kayak di rumah mungkin yang nggak usah nyalain listrik banyak-banyak lah ya. Terus penggunaan mobil ya udahlah naik transportasi umum aja. Tapi kan di penerbangan tidak seperti itu penggunaannya. Iya, nggak bisa kita take off dengan tidak seperti itu. Tidak bisa juga take off dengan satu engine. Itu namanya udah abnormal namanya ya kan. Jadi nggak boleh. Iya. Jadi efisiensi itu nggak harus matiin satu engine, nggak juga gitu ya kan. Darat aja ya, matiin satu engine ya. Kalau udah selesai penerbangan matiin aja engine-nya, nggak usah dipakai juga. Nah, aku mau nanya. Banyak nanya Mbak Vines ya. Ngomongin efisiensi soalnya. Iya. Karena sebenarnya dari kitanya sendiri nih ya. Ada nggak sih keuntungan dari ini, kita ngomongin pilot ya, yang bisa didapatkan dari si efisiensi ini, dari si fuel efisiensi? Oh maksudnya kalau kita terbang efisien harusnya kita mendapatkan kompensasi lebih gitu? Ke arah sana sih tujuannya. Kalau itu nanti saya tanyain ke perusahaannya masing-masing. Tapi enggak. Karena saya mendengar ada beberapa perusahaan itu yang memberikan kompensasi ke pelaku yang bisa menjalankan si fuel efisiensi ini gitu loh. Nah, menurut Captain nih, apakah itu bagus atau tidak? Atau kayak nggak perlu deh?
karena kita semua tahu keadaannya tuh kayak gini gitu. Tapi ini dari sudut pandang saya ya. Kalau buat saya sih, kayaknya itu menjadikan sebuah kompetisi yang tidak sehat karena masing-masing pilot punya cara pandang sendiri menganggap safety penerbangan itu seperti apa. Kalau semakin efisien pilot itu semakin dapat bonus, ya kasihan juga buat yang nggak bisa efisien. Karena belum tentu juga pada saat si yang tidak beruntung ini melakukan penerbangan cuacanya sedang tidak baik. Iya kan? Mungkin juga yang sering dapat efisiensi ini dia beruntung setiap terbang cuacanya bagus dan dia selalu dapat priority landing atau karena nggak ada traffic. Kan nggak seperti itu. Jadi ada kesan buat saya tidak fair lah. Kalau memang dalam keseluruhan penerbangan, jangan ke pilotnya aja. Misalkan dalam 1 bulan si airline ini bisa mengefisiensikan berapa puluh ton, yaitu dibagi aja ke pilotnya semua. Bukan pilot doang, ke pegawai. Memberikan kesejahteraan itu kan menjadi sebuah motivasi juga buat karyawan itu untuk melakukan seefisien mungkin pekerjaannya. Tapi kalau diberikan seperti itu jadi sebuah perlombaan sebetulnya. Nggak bisa yang namanya efisiensi fuel itu hanya miliknya pilot, itu nggak bisa. Nggak bisa karena kan itu adalah suatu kolaborasi. Iya betul kan? Kolaborasi ekosistem di semua penerbangan gitu ya untuk efisiensi fuel. Jadi bukan hanya pilot aja yang bisa mengefisiensikan fuel, tapi dari semua stakeholder untuk melaksanakan itu. Kalau hanya pilotnya aja ya nggak akan berjalan efisiensi ini. Dari satu sisi nggak bisa. Betul. Itu sudah menjadi topik hangat di seluruh dunia tuh. Betul. Efisiensi fuel itu kalau bisa ngirit fuel tuh miliknya siapa sih sebenarnya, itu selalu dari seluruh dunia selalu ngomong gitu. Tapi aku rasa sih walaupun pilot itu berperan besar tapi tidak sebesar itu sampai itu adalah miliknya pilot. Saya rasa harus komponen dari pilot itu nggak sampai 20-30%. Si pilotnya sendiri ya. Karena tadi jadinya pengen buru-buru, jadi pengen. Jadi kadang konsiderasi safety-nya itu jadi agak berkurang sebetulnya kalau terjadi kompetisi seperti itu. Captain Papa. Tapi yang pasti nggak ada pilot yang ingin boros fuel. Karena itu hidupnya dia di atas. Betul. Benar. Setuju. Benar. Karena yang dia pengen menghambur-hamburkan. Kalau dia boros, gimana ngisinya ya kan? Iya kan? Nantinya dia pasti akan ketika dibutuhkan, ini kemana fuelnya gitu kan? Walaupun sekarang datanya ada begini. Jadi ada data itu dari IATA, dia bilang bahwa kita kalau nambah fuel pernah nambah fuel kan, konsiderasinya gitu, saya nambah deh discretionary fuel dari kapten, saya nambah gitu kan, dia ceritanya begitu karena traffic gitu, discretion fuel gitu kan. Nah tapi ternyata penambahan fuel itu tidak pernah dipakai gitu, hanya 3% aja dipakai, dan 3% itu dipakai itu karena itu membawa si fuel tambahan tadi juga gitu loh. Jadi fuel tambahan itu most likely 97% nggak akan pernah dipakai. Tetapi itu diperlukan bagi kita gitu. Karena pengalaman kita mengatakan bahwa nanti ada traffic di sana. Ini cuacanya begini, daripada saya harus akan divert ke alternate airport, saya nambah fuel aja. Jadi itu sebagai psychological bumper, sesuatu yang saya anggap saya nyaman, saya ikut menerbangkan, jadi saya memiliki fuel untuk menenangkan diri sendiri. Gitu. Tetapi itu diperlukan juga gitu. Nah, akhirnya ada company yang merestrict bahwa kalau begitu jangan menambah. Ada yang membolehkan, ada yang merestrict, ada yang membolehkan gitu. Nah, itu yang menjadi argumen-argumen apakah kita boleh menambah itu gitu. Bahkan ada juga sekarang airlines yang karena dia paham dengan kondisi di lapangan seperti itu, memasuki bandara-bandara tertentu di flight plan-nya sudah ada tambahan. Betul. Namanya additional fuel. Betul. Jadi si pilot itu udah tidak perlu menambah lagi. Itu lebih baik lagi. Karena sudah diberikan sama perusahaan dan sudah dikalkulasikan berdasarkan cost index yang tadi saya sampaikan tuh Captain Papa. Iya betul. Gitu kan? Ada additional fuel dia bilang. Fuel. Iya. Jadi kita nggak perlu memikirkan bahwa ini udah sebagai your psychological bumper. Iya, gitu itu kan? Tadi yang seperti Captain Papa tenang, bilang, udah ditambahin karena di sana memang di jam segitu. Iya, berdasarkan butuh 20 menit ekstra. Ya udah masuk dalam no time juga. Iya, jadi memang lebih gampang buat si pilotnya sebetulnya, dan perusahaan juga sudah memahami bahwa kebutuhan pilot itu seperti itu memasuki bandara yang saya sebutkan tadi, yang spesifik tadi gitu. Betul. Kayak contohnya mungkin kayak Denpasar 0900 Club. Betul.
Betul. Itu kan memang tidak bisa kita pungkiri ya. Memang setiap jam 9 UTC masuk Denpasar pasti ada 15 menit. Betul. Ya, itu udah dimasukkan pasti. Nah, sekarang udah mungkin di airline sekarang sudah diterapkan yang namanya additional fuel tadi bila memasuki bandara-bandara tersebut itu tadi gitu. Dan lebih aman juga sebetulnya. Saya setuju sama Captain Papa. Ada bumper psychological effect-nya tadi itu. Bagus juga itu sebetulnya. Ya, jadi balik lagi tadi si fuel efficiency ini sebenarnya bukan soal masalah menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi tidak ada yang salah di sini ya. Semua dapat 100, semuanya benar, semuanya berkontribusi terhadap si fuel efficiency ini. Ketawa kan? Jadi dari mulai regulator, dari mulai si pilot itu sendiri, dari mulai maskapai, airnav, apalagi sebut lagi bandaranya, ATC itu semua berkontribusi terhadap si efisiensi fuel ini gitu. Nah, kalau menurut Captain Oji nih dan Captain Papa melihat keadaan dunia aviasi saat ini, kira-kira di masa depan tuh gimana sih? Penglihatan kapten ini mengenai fuel efisiensi, apakah akan tercapai? Karena efisiensi itu tuh menurut saya pribadi tuh apa, sampai sebatas mana efisiensi itu diperlukan? Karena setiap kayak dulu efisiensi ya, sampai kapan efisiensi itu? Ataukah apakah akan selamanya kah efisiensi itu harus dijalankan atau akan ada batasnya? Kira-kira di masa depan tuh kayak gimana? Saya rasa ini akan terus ada pembahasan ini ya, efisiensi fuel ya, terutama yang menggunakan bahan bakar konvensional ya, yang menggunakan bahan bakar fosil. Karena kedepannya juga sekarang sudah banyak sekali inovasi-inovasi menggunakan bahan bakar yang go green gitu ya, yang masih dalam tahap uji coba gitu ya, segala alternate macam. Fuel ya. Alternate. Apa itu namanya? Lupa saya juga tuh Captain Bapak. Dia ada penggunaan bahan bakar yang memang lebih go green atau artinya lebih ramah lingkungan. Untuk kita sebagai penerbang lebih ya akan ada pembahasan, dan kita berharap ke depannya nanti pembahasan efisiensi fuel ini tidak hanya melalui pilot tapi juga melalui semua stakeholder yang berkepentingan di dunia penerbangan ini. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa mengoptimalkan efisiensi fuel ini di lapangan seperti itu. Sustainable aviation fuel. Efficiency fuel. Bahan bakar yang berkelanjutan katanya. Yang tidak berdasarkan konvensional kayak yang kita pakai sekarang kan, berdasarkan bahan bakar yang berdasarkan fosil gitu. Betul. Itu aja sih. Betul. Itu menurut aku akan arahnya ke sana semua sih. Betul. Walaupun ada resikonya, karena kalau sustainable aviation fuel yang sekarang itu kan dia memakai bahan bakarnya itu kan memakai hal yang kita makan. Gitu kan. Betul. Nanti itu ada impactnya terhadap food prices, terhadap harga makanan juga kan gitu. Bisa jadi lebih tinggi. Harus diimbangin berarti dengan produksi si makanannya. Nanti makanannya jadi mahal, nggak bisa makan jangan-jangan. Tetapi selama aviation itu masih memakai bahan bakar yang seperti itu, apa fossil fuel, apa sustainable aviation fuel, selalu akan ada ngomongin efisiensi. Kalau nggak pakai juga, kalau pakai listrik juga, tetap akan ngomongin efisiensi juga, kan listrik datangnya dari pasti di-charge dari sesuatu. Pasti selalu akan ngomongin efisiensi sih. Betul. Manusia akan, kecuali nanti mungkin di masa depan walau kita nggak pernah tahu, tiba-tiba pesawat terbang bisa pakai solar panel gitu. Kita nggak tahu juga ya. Iya. Tapi nanti pakai solar panel ada efisiensi juga matanya. Dengan objek yang berbeda. Bisa aja. Kan kita nggak pernah tahu di masa depan tiba-tiba ada solar panel yang bisa dipakai buat gerakin engine, kita nggak pernah tahu juga kan. Iya. Tapi selama itu belum terjadi, efisiensi akan kita. Dan itu udah dari zaman dulu sih. Sebelum fuel efisiensi sebelum kita semua lahir juga sudah ngomongin efisiensi fuel. Betul, efisiensi. Sebetulnya dari sejak di dalam keluarga juga ada efisiensi ya kan. Boros banget sih jajannya gitu ya kan. Efisiensi sudah jadi sebuah pembahasan sehari-hari baik di keluarga, di lingkungan, di teman ataupun di pekerjaan. Cuman kalau di lingkungan keluarga mungkin masalah penggunaan uang keluarga aja gitu ya, supaya tidak bisa nabung, bisa ini. Kalau di teman kan ya tergantung mau boros atau enggak. Kalau perusahaan ini kan perusahaan tempat kita mencari nafkah.
Gitu ya kan, mencari nafkah dan sebisa mungkin kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik supaya perusahaan itu juga bisa mendapatkan profit dari bisnisnya perusahaan, kan seperti itu. Iya. Kalau perusahaan profit, karyawan pasti happy kok. Siap. Betul. Iya kan? Iya. Nggak Betul. mungkin. Kita selalu sebagai karyawan selalu mendoakan perusahaan supaya Betul. profit. Nggak mungkin lah. Nah, dengar-dengar nih Kap, di IP ini akan mengadakan forum yang berhubungan dengan fuel efisiensi. Oh ya, kita itu akan mengadakan sebuah seminar sebetulnya mengenai efisiensi fuel ini dengan mengundang beberapa narasumber dari stakeholder, terutama dari yang berkaitan dengan masalah penggunaan bahan bakar ini, terutama dari Pertamina, dari DKPPU, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dan dari pihak Airnav yang mempunyai kuasa di bidang rute penerbangan Indonesia, yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 15 Juli besok ya di kantor. Kira-kira apa sih yang diharapkan dari si forum ini di National Aviation Fuel Efficiency ini? Ya sebetulnya gini, tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa efisiensi fuel ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak aja. Ada banyak stakeholder yang punya kepentingan dan kewajiban di situ untuk bisa mengoptimalkan efisiensi fuel. Nah, yang tadi saya sebutkan, stakeholder ini yang harus kita undang untuk duduk bersama, mendapatkan sebuah point of view yang sama dan mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan fuel efisiensi itu bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Karena kan nggak mungkin hanya satu sisi aja menjalankan implementasi di lapangan, tapi yang lainnya tidak menjalankan, kan juga tidak mungkin. Kan semuanya berkolaborasi dalam suatu kesatuan tim gitu ya. Kayak contohnya continuous design operation continuous design operation yang mungkin berhubungan dengan Airnav, terus masalah ya mungkin masalah Pertamina yang harganya mungkin bisa direduce lagi buat keberlangsungan bisnis penerbangan di Indonesia supaya lebih kompetitif dengan airline internasional gitu ya. Apa ya? Bandara kayak penggunaan APU yang dikurangi. Iya, penggunaannya mungkin di luar negeri udah mulai banyak sekarang APU itu dilarang penggunanya lebih dari 1 jam. Dia lebih menggunakan external power, external AC card. Dari gate, dari airport gitu. Dari ground gitu. gitu. Iya, sekarang udah dilarang, banyak beberapa bandara yang melarang penggunaan APU lebih dari 1 jam. Iya kan, tapi mereka juga sudah siap dengan sarananya di bandara. Nah, itu juga kita berharap nanti ke depannya mungkin di masing-masing bandara di Indonesia sudah bisa mempersiapkan hal-hal tersebut. Lebih efisien, karena APU juga salah satu efek penggunaan bahan bakar itu lebih boros. Gitu. Tapi kalau pakai ground power unit yang biasanya ditarik itu juga, itu belum tentu efisien juga soalnya. Karena itu pakai fuel juga kan. Biasanya sekarang di bandara-bandara di luar tuh udah attach di Garbarata ya, di Avio Bridge-nya itu udah attach dia. Baik itu yang AC card-nya, baik yang ground power unit-nya. Di situ juga. Nah, itu lebih itu udah mulai banyak bandara-bandara memberlakukan ya itu tadi green operation airport ya. Karena airportnya sendiri dia mengenerate powernya itu dia memiliki sendiri tuh yang lebih sustainable fuel tadi. Mungkin dia tidak menggunakan bahan bakar konvensional mungkin di saat itu. Semoga di Indonesia bisa cepat kayak gitu ya. Nah, itulah di mana kita mengadakan seminar ini gitu, supaya juga bisa menjembatani ya, dengan kita dari organisasi pilot ini hanya bisa menjembatani dan memberikan saran dan ide aja ke pemangku kepentingan supaya kedepannya di industri penerbangan Indonesia ini lebih baik dan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Itu aja sih. Menarik ya. Jadi si fuel efficiency ini itu bukan cuma soal mengurangi bahan bakar, tapi juga dia itu bisa mencerminkan bagaimana si pelaku industri penerbangan ini dapat mengambil keputusan, bisa berpikir, mengambil keputusan juga. Gimana sih cara para stakeholder ini bekerja sama dalam hal efisiensi fuel ini. Semoga aja ini acaranya berjalan dengan lancar ya Kapten. Amin, insyaallah. Semoga aja dapat hasil yang sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Ya, dan betul bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang membahagiakan dan mengefisiensikan semua pihak ya. Baik itu operator, baik itu regulator, baik itu juga yang paling penting adalah konsumen tidak dirugikan. Dengan kenaikan bahan bakar paling tidak impact
ke konsumen juga tinggi ya. Iya, Bapak ya. betul, ya. Harga tiket segala macam. Fuel surcharge-nya juga Fuel tinggi. surcharge-nya juga tinggi. Ya kami berharap ke depannya karena semakin konsumen berkurang airline mau bisa apa? Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi kalau konsumennya bisa bertambah, demand-nya tinggi penggunaan tiket pesawat udara, ya semua pemangku kepentingan pasti senang lah, bahagia lah ya. Berarti ekonomi juga berjalan lancar segala macam. Walau bagaimanapun di Indonesia penerbangan itu adalah transportasi wajib dan dengan negara yang berbentuk kepulauan kan nggak mungkin dihubungkan dengan bis satu pulau ke pulau yang lain. Iya, Itu kan betul. lebih tidak efisien seperti Kapten Papa bilang dulu naik haji kan harus ke kapal laut. Iya. Sekarang kan Indonesia tuh berkepulauan katanya kan lebih dari 17.000 pulau. Jadi kan harus pakai penerbangan tuh. Iya. Baik itu yang pesawat kecil atau pesawat Yang besar. Mungkin yang sering paling banyak dirasakan impactnya sekarang mungkin di Indonesia bagian timur yang memang kebutuhan karena transportasi udaranya tuh tinggi sekali ya. Iya, betul. Tinggi sekali di sektor timur itu Indonesia tuh perlu sekali yang namanya transportasi udara karena tidak mengangkut penumpang aja. Dia mengangkut logistik kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau yang masih mungkin di Sumatera, di Jawa yang konektivitas antara jalur daratnya udah bagus, nggak masalah, jalur distribusi logistiknya masih bisa terpenuhi by land gitu ya. Tapi Ya, kalau teman-teman kita di timur kasihan memang. iya dengan kalau kondisi harga fuel seperti mahal. ini dan kami berharap sih kita sebagai end user pengguna bahan bakar ini itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga insya Allah ke depan lebih baik Indonesia ini ya kan. Amin. Kita aminkan dulu bersama-sama. Amin. Terima kasih banyak Kapten Oji, Kapten Papa juga terima kasih sudah membantu. Dan semoga Saya terima aja- kasih loh. Pertanyaannya banyak sekali Mbak Vina sini. Ini masih ada lagi lama lagi. Semoga aja di episode kali ini dapat memberikan insight baru untuk teman-teman semuanya. Dan kita bertemu lagi di EP Talks berikutnya. Dadah. Salam penerbangan. Salam Salam penerbangan. penerbangan.